Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara di dalam renungan malam Shalom. Untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Bapa dari segala baik yang hidup, baik yang mati, Bapa yang memberikan segala sesuatu yang perlu bagi orang-orang yang percaya dan bagi setiap makhluk yang Engkau ciptakan. Malam ini kami bersama dengan Engkau dalam firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu akan mendengarkannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan HKBP dalam Almanak, kita ambil dari kitab Kolose pasal yang pertama, ayat 15 hingga ayat yang ke-23, dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, inilah pengajaran Paulus sebagaimana gereja yang sejatinya harus hidup sesuai dengan pengakuan iman kita bahwa dasar dari segala sesuatu adalah Kristus, sebab itulah inti ajaran iman orang Kristen. Kenapa Paulus mengungkapkan kata-kata ini? Paulus menemukan di gereja di Kolose, di jemaat di Kolose, ada ajaran-ajaran palsu, ada ajaran-ajaran yang membahayakan keberadaan gereja, ada ajaran yang bisa merusak iman orang-orang percaya, yaitu bahwa Kristus atau Yesus Kristus itu tidak sama dengan manusia, tetapi tidak sama dengan Tuhan. Kristus atau Yesus itu menurut mereka adalah berbentuk maya, bayangan, atau tidak berwujud seperti yang kita pahami, yang dipahami oleh bagaimana pengakuan iman kita, bahwa Yesus itu lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, naik ke surga. Itulah pengakuan iman kita, lahir. Tetapi kalau pengajaran yang berkembang di jemaat di Kolose bahwa Yesus itu adalah semacam roh, semacam bayang-bayang, tidak berwujud dan tidak punya daging, tidak punya tubuh, tetapi tidak sama dengan Tuhan, tetapi tidak sama juga dengan manusia. Padahal iman percaya kita berkata bahwa Yesus Kristus dari segi kedagingan Dia sama seperti kita, lahir dari manusia, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi Dia adalah dari roh, dari Tuhan, dan Dia adalah roh atau Tuhan itu sendiri. Itulah yang disebut oleh Paulus di sini. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa hal yang dikatakan Paulus yang mau kita lihat dalam renungan kita hari ini. Yang pertama, Yesus itu adalah gambar Allah, gambar atau wujud Allah yang kelihatan. Sebab Allah yang kita kenal selama ini, Allah perjanjian lama, itu tidak ada satupun orang yang bisa melihatnya. Tetapi melalui Yesus Kristus, firman menjadi daging, roh menjadi terwujud, dan Tuhan itu hidup bersama-sama dengan kita. Itu yang dikatakan oleh penulis Yohanes pasal yang pertama, bahwa firman telah menjadi daging dan diam bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Paulus katakan bahwa
Yesus Kristus sebenarnya sudah ada sebelum ada dunia ini. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang memberikan segala sesuatu. Sebelum dunia ini ada, Dia yang sudah ada dan Ia yang menciptakan. Yang ketiga adalah Dia yang terlebih dahulu, Dia yang pertama, Dia yang utama, bersama-sama dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, ajaran-ajarannya mengatakan bahwa Yesus adalah yang kemudian, itu tidak benar. Tetapi Allah yang kelihatan, dan Allah Bapa itu yang sejak ada, itu yang kelihatan, kita lihat kepala dan kita pahami untuk sekarang. Dan yang kelima adalah bahwa Kristus atau Yesus Kristus itu adalah kepala gereja. Artinya seluruh iman percaya, seluruh orang-orang percaya, seluruh orang-orang yang mengaku mempunyai iman kepada Allah melalui Yesus Kristus adalah kepalanya. Dan semua jemaat, semua orang-orang Kristen adalah tubuhnya. Artinya tidak ada satupun orang yang berani berkata dia tidak terikat kepada kepala itu. Dia bebas untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Bapaknya, atau dia bebas tidak ada kontak dengan Bapa di sorga tanpa melalui Yesus. Pernyataan Paulus di sini, kalau Kristus menjadi kepala, seluruh anggota tubuh harus mendukung dan menjadi bagian dari kepala itu sendiri. Kepala yang menentukan, kepala yang mengatur, kepala yang menggerakkan. Dan yang terakhir, Paulus katakan di sini, di dalam Yesus Kristus seluruh kepenuhan Allah, rencana Allah, rahasia Allah sudah terbuka, sudah jelas dan sudah menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan. Karena itu kalau orang-orang di Kolose dia disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam firman ini, Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang seutuhnya, yang hidup bersama-sama manusia. Karena itu siapa yang bisa melihat Yesus, sebenarnya dia telah melihat Allah. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa kecuali Anak. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tetapi di dalam Yesus kita melihat Allah. Karena itu, itulah sebabnya tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Karena itu Yesus adalah kepala yang membawa kita, mempertemukan kita, mendamaikan kita kepada Bapa yang sungguh agung dan sungguh maha suci. Karena itu saudara-saudara, ancaman pada zaman ini banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang perlu harus hati-hati bagaimana kita menyikapi dan mengerti agar jangan terjebak. Karena ajaran-ajaran yang berkata bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi, atau Yesus itu tidak pernah mati, atau yang lain-lain. Firman Tuhan yang hari ini menyadarkan dan membuat kepastian kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah seutuhnya yang diam dan tinggal bersama-sama kita untuk mempertemukan kita, memberikan kasih Bapa di sorga bagi setiap orang. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan untuk malam ini, karena Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia melalui Yesus Kristus, gambar Bapa yang sebenarnya. Ajar kami untuk percaya dan mengerti, agar apa yang telah dilakukan oleh Yesus dengan mengorbankan seluruh kehidupannya demi keselamatan, keampunan dosa kami, dengan demikian kami adalah orang yang telah diselamatkan dan telah diampuni. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.